Sembari nunggu, coba saya mau ngobrol dengan Pak Alvin. Selamat pagi, Pak Alvin. Pagi, Pak Adi. Saya Adi dari Surabaya. Pak Alvin di mana lokasinya? Saya juga dari Surabaya, Pak. Sama Pak. Arek Surabaya, mantap Pak. Ya. Oke, Pak Alvin, kita bisa ngobrol bentar, Pak ya? Boleh. Oke, jadi sudah berapa lama di bursa? Di bursa saya cuma baru dari Desember, Pak. Dari Desember bulan yang lalu ini. Baru sampai sekarang. Tahun lalu maksudnya, Pak? Ya, tahun lalu. Iya, jadi selama setengah tahun ini, gimana kinerja porto Anda, Pak Alvin? Apakah sudah memuaskan? Kalau memuaskan sih enggak, tapi untungnya sih masih hijau kalau sekarang. Wah, keren, Pak. Walaupun hijaunya enggak sesignifikan waktu Januari ya. Januari itu sih enak sih sebenarnya. Iya. Untungnya bisa lumayan, Februari lumayan, begitu Maret langsung terjun bebas. Betul sekali, ya. Dan apa aja kendala Anda ketika beli saham, Pak Alvin? Silakan. Kalau kendala saya sih sebenarnya sih mirip-mirip aja dengan yang ibu yang sebelumnya saya itu. Jadi kan kita ngelihat secara fundamental berita, tapi kenyataannya itu kan nggak sesuai. Betul. Terus kemarin tuh sempat di bulan Maret sama April itu kan minus saya itu lumayan lah, hampir minus 20%, 30%-an. Karena belinya itu semua harganya tinggi semua. Akhirnya dari sisa cash itu saya average down sih. Semuanya saya average down. Habis itu naik dikit langsung saya bersihin semua. Jadi jualnya itu jual untung semua waktu bulan bulan Maret sama April itu. Oke, berarti Anda juga termasuk beruntung. Hoki. Jadi apa yang Anda ingin pelajari, Pak Alvin, dari sumber ini, Pak? Kalau saya sih lebih ke arah pengen pelajari beli saham yang secara swing menengahnya itu aman sih. Jadi nggak cuma ngelihat sekedar fundamental, karena kenyataannya kita beli yang fundamental ini kan sekarang jatuh semua, terutama yang di IDX 30 itu jatuh semua sih yang saya beli itu. Termasuk BPJA Mandiri itu sampai sekarang masih minus semua punya saya. Wah iya, nyonyor Pak. Loh, berarti Anda masih megang saham bank besar? Bener, sampai sekarang masih megang saham bank besar. Wow, ceru Pak, dalam Pak. Dalam banget. Lumayan, minusnya lumayan banget. Oke. Jadi selama setengah tahun ini, Pak Alvin sudah belajar ilmu apa aja Pak soal saham? Silakan. Kalau belajar ilmunya sih bisa dibilang malah belajar waktu minus ya. Jadi belajar ternyata kalau kita tuh kalau beli harus lihat broker summary, kita belajar beli harus lihat order book, kita belajar beli juga harus lihat laporan neracanya perusahaan. Jadi nggak cuma sekedar fundamental atau berita sih, kalau menurut saya. Oke. Ada yang lain Pak? Itu aja sih kalau yang selama ini saya pelajari. Oke. Apakah Anda juga pernah belajar gimana baca chart harga saham atau gimana? Pernah? Kalau itu biasanya saya pakai AI. Chartnya saya foto, saya masukin AI biasanya. Cara instan sih ya. Jadi apakah cara itu sudah memuaskan kinerjanya? Ya masih 50-50 ya. 50 berhasil, 50 gagal Mas Ian. Ya. Jadi Pak Alvin, Anda itu punya intelligence Pak. Bagus Pak. Ya, cuman Anda butuh pengarahan Pak. Iya. Jadi saya mau beri Anda tips, simple aja, mengenai cara milih saham. Siap Pak? Iya siap. Pertama, beli saham itu Pak, percuma baca laporan keuangan. Kedua, gak ada guna Anda bacain broker summary. Itu semua bullshit. Ya. Tapi Pak Adi, semua teman saya kayak gitu caranya. Iya, hasilnya semua temanmu portonya kebakaran semua. Betul banget. Ayo Pak. Lah terus saya beli saham baca apa Pak? Apakah pakai menyan, merek Oppo gitu Pak ya kira-kira? Lah hari ini saya bagi ilmunya ya. Tapi saya penasaran Pak, Anda ketika ngupload sebuah chart pada sebuah AI itu pakai apa? Gemini atau ChatGPT atau Pak? Saya pakai 3, jadi pakai Gemini sama apa namanya ChatGPT sama itu Cloud. Pakai 3. Dan semua 3 itu Pak masih belum ada satupun yang bisa baca masa depan 100% akurat Pak. Benar juga itu. Dan tidak akan pernah ada ya
Lah terus gimana? Piye cara cuan Pak Adi gitu kan ya. Jadi gini Pak Alvin. Apakah Anda percaya Pak bahwa manusia itu memang harus berusaha, belajar, tapi yang menentukan hasilnya selalu yang kuasa. Percaya nggak Pak? Benar. Percaya. Setuju? Setuju Pak ya? Setuju. Iya. Jadi intinya adalah meskipun kita atau semua orang itu belajar pontang-panting mengenai cara baca chart saham, teknikal, fundamental, laporan keuangan, ya, tapi mereka baru bisa cuan itu ketika sudah direstui, diizinkan oleh Yang Kuasa dalam bentuk hoki, Pak. Apakah Anda percaya sama hoki, Pak? Keberuntungan, Pak? Oh, percaya. Percaya, Pak ya? Percaya. Iya, benar, saya setuju. Ya, kita mau kerja apapun modelnya, itu pasti butuh namanya hoki supaya bisa berhasil. Ya, dan gimana cara bisa hoki ketika kita berusaha, apapun namanya, termasuk trading saham, ya itu sumbernya dari pengendalian emosi. Apakah Anda percaya, Pak, bahwa orang kerja, usaha, investasi, trading, itu juga ada faktor emosinya, Pak? Benar, pasti. Pasti, Pak ya? Setuju, Pak ya? Pasti, benar. Iya. Apalagi ketika orang trading, beli jual saham, Pak, dan dia matanya ngeliatin pergerakan harga saham tiap menit, Pak. Wah, langsung bisa euforia dan juga bisa gemeter. Dan itulah contohnya emosi. Dan emosi itu adalah yang menentukan orang untuk bisa berhasil atau gagal di trading saham. Dan Pak Alvin, kalau menurut pengamatan saya Pak ya sekilas, Anda adalah trader yang punya nyali, Pak. Gimana menurut Anda? Ya benar sih, kalau punya nyali. Iya. Anda tipikal seorang entrepreneur, betul Pak? Iya, bisa dibilang. Benar itu. Mantap, ya. Kita ngomongnya tambah nyambung, Pak. Karena orang trading saham, ya, setiap hari dia tuh harus berani menghadapi namanya risiko. Ya. Dan kenapa hanya orang terpilih aja yang bisa cuan dari saham, termasuk dari bisnis? Karena hanya sedikit orang yang berani menghadapi risiko. Dan itu harus dimaklumi. Karena sejak kecil ya, kita sekolah selalu diajari untuk menghindari risiko. Ya, padahal dunia nyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolah. Di dunia nyata malah sebaliknya. Kita ambil keputusan, itu pasti harus menghadapi risiko. Nggak mungkin 1 tambah 1 hasilnya pasti 2 kalau di dunia nyata. Itulah kenapa saya tadi bilang sama Pak Alvin, sudahlah Pak, wes talah, beli saham itu percuma dirimu baca laporan keuangan. Mending pakai waktumu untuk jalan-jalan sama keluarga di supermall, di Batu, di teratas, itu lebih enak Pak, lebih berguna Pak. Gimana menurut Anda Pak? Mau belajar ilmunya Pak? Iya, mau. Mau ya. Oke, tapi syaratnya Pak Alvin, Anda harus mau bersedia untuk membuka hati dan pikiran untuk belajar ilmu baru yang berguna. Apakah Anda bersedia, Pak? Bersedia. Bersedia ya. Oke, mantap. Dan saya yakin Pak Alvin hari ini Anda bisa dapat banyak ilmu yang berguna. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya Pak Alvin. Iya, terima kasih Pak Adi. Oke, Pak Ibu.